provinsi di Indonesia? Ya, ada 38 provinsi. Salah satu provinsi yang dijuluki sebagai miniatur Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Provinsi Bali di sebelah barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah timur. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian yang ada di Pulau Lombok. Mayoritas suku yang mendiami provinsi ini adalah suku Sasak, suku Samawa, dan suku Ambojo. Ketiga suku ini lebih dikenal dengan istilah Sasambo. Suku Sasak merupakan penduduk asli atau kelompok masyarakat yang mendiami Pulau Lombok. Sedangkan suku Samawa dan suku Ambojo merupakan penduduk asli atau kelompok masyarakat yang mendiami Pulau Sumbawa. Ketiga suku ini memiliki keragaman budaya khas masing-masing loh. Halo anak-anak hebat Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama di lingkungan kita, tapi dengan cara yang lebih menarik, yaitu lewat budaya Sasambo. Kalian tahu nggak, Sasambo itu singkatan dari Sasak, Samawa, dan Bojo, yakni 3 suku besar yang hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiganya punya adat dan bahasa yang berbeda, tapi semua menjunjung nilai yang sama, yakni gotong royong, kesatuan, dan kebersamaan. Anak-anak, apa sih arti kerjasama itu? Kerjasama adalah melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau kamu bekerja sama dengan teman, pekerjaan jadi lebih cepat, lebih ringan, dan tentu lebih menyenangkan. Contohnya, membersihkan kelas bersama teman, menolong teman yang kesulitan, menjaga lingkungan sekolah bersama-sama, atau membantu orang tua di rumah. Nah, dalam budaya Sasambo, kerjasama adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap suku punya istilah khusus untuk menggambarkan semangat gotong royong ini. Dalam budaya Sasak dikenal istilah begawe, yaitu bekerja bersama-sama, biasanya saat ada acara adat, membangun rumah, atau panen. Acara ini melibatkan seluruh keluarga dan kerabat, dengan makanan disajikan di atas ulang atau mare secara bersama-sama. Dalam budaya Samawa dikenal tradisi balalanta, yaitu kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Biasanya kegiatan balalanta dilakukan dalam rangka membantu keluarga yang punya hajat seperti pemindahan rumah, perbaikan fasilitas umum, atau acara adat lainnya. Dan dalam budaya Bojo dikenal istilah Tekaranee, yaitu tradisi gotong royong masyarakat yang khas, terutama dilakukan saat proses pernikahan. Tradisi ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk meringankan beban satu sama lain. Sekarang, yuk kita bahas manfaat dari kerjasama atau gotong royong. Yang pertama, pekerjaan jadi lebih cepat dan ringan. Kalau semua ikut membantu, hasilnya bisa lebih cepat dan tidak melelahkan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Saat bekerja bersama, kita jadi saling mengenal dan merasa dekat satu sama lain. Yang ketiga, melatih untuk saling menghargai pendapat. Dalam kerjasama, kita belajar mendengarkan dan menghormati ide teman. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita jadi lebih peduli dengan hasil bersama, bukan hanya diri sendiri. Dan yang kelima, menumbuhkan kepedulian sosial. Kerjasama juga berarti menjaga tali hubungan yang baik antara manusia
alam dan Tuhan. Sekarang kita lihat, Indonesia itu luar biasa. Ada ratusan suku, bahasa, dan adat istiadat, tapi semuanya bisa hidup rukun. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Begitu juga di Nusa Tenggara Barat, di mana suku Sasak, Samawa, dan Bojo hidup berdampingan dalam keberagaman. Kalau di sekolah, kita juga bisa meneladani hal ini. Yang pertama, saling membantu teman yang berbeda daerah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda agama. Dan yang ketiga, tidak menyejek atau memusuhi teman yang berbeda pendapat. Kerjasama dalam keberagaman membuat kita lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih bahagia. Nah, anak-anak, dari pelajaran hari ini kita tahu bahwa kerjasama membuat hidup lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Kerjasama juga bisa memperkuat persaudaraan dan juga persatuan. Kerjasama juga adalah bentuk cinta kepada bangsa dan juga budaya kita. Sekarang pikirkan ya, kerjasama apa yang bisa kamu lakukan hari ini di rumah atau di sekolah. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Lele